Halo semuanya, welcome to Edumatik. Di video kali ini aku akan bahas sifat-sifat limit fungsi. Ada beberapa sifat, kita coba bahas satu persatu. Yang pertama, di sini ada sifat bentuknya kayak gini. Limit K dengan X mendekati A sama dengan K. Karena K ini dia merupakan suatu konstanta. Contohnya kayak gini deh. Misalkan di sini aku punya limit ya. Limit X mendekati 2. Tapi fungsinya itu cuman angka 3 doang. Ya udah, berarti ini sama dengan 3 gitu. Karena kan X mendekati 2, sedangkan di sini kan nggak ada X. Ya udah, karena nggak ada X, berarti ya sama dengan 3 aja. Jadi bentuknya limit K untuk X mendekati A ya sama dengan K. Sifat yang kedua, limit X untuk X mendekati A ya sama dengan A. Contohnya misalkan limit X untuk X-nya mendekati 2, ya ini sama dengan 2. Kita ganti X-nya dengan 2. Masih ingat metode substitusi yang di video sebelumnya? Nah, kayak gitu ya. Kita tinggal ganti aja X-nya dengan 2. Sifat yang ketiga, di sini ada limit K dikali Fx untuk X-nya mendekati A. Itu bisa aja kita menuliskannya K dulu. K dikali limit Fx untuk X-nya mendekati A. Contohnya kayak gimana? Ya, contoh sederhananya kayak gini deh. Di sini aku punya limit 3x kuadrat. Untuk X-nya itu mendekati 2. Maka bentuk ini bisa aku tulis menjadi 3 dikali limit X mendekati 2. Fungsinya X kuadrat. Nah, bisa ditulis seperti ini. Setelah seperti ini, kamu bisa selesaikan. Oke, kita coba selesaikan aja ya. 3 dikali 2 kuadrat ya, berarti jadi berapa? Ini 2 kuadrat, 4 kali 3, 12 ya. Berarti hasilnya 12. Yang keempat, misalkan untuk penjumlahan, limit Fx ditambah Gx. Untuk X-nya mendekati A, maka bisa dituliskan menjadi limit Fx ditambah limit Gx. Begitupun untuk pengurangan. Contohnya misalkan di sini aku punya limit X mendekati 3. Untuk Gx-nya aku punya X kuadrat ditambah 2X. Nah, maka ini penulisannya bisa ditulis kayak gini. Limit X kuadrat untuk X-nya mendekati 3 ditambah limit X mendekati 3 untuk fungsinya 2X. Nah, bisa ditulis seperti ini. Ini kalau misalkan mau diselesaikan boleh-boleh aja, silahkan ya diselesaikan. Oke, kita coba sekali lagi diselesaikan. Berarti ini 3 kuadrat ditambah 2 kali 3. Berarti 3 pangkat 3 9 ditambah 2 kali 3 6. Berarti berapa? 9 tambah 6 15. Jadi jawabannya 15. Begitupun untuk yang pengurangan. Penulisannya berarti bisa menjadi kayak gini. Limit X mendekati 3 X kuadrat dikurangi 2X. Ya, penulisannya bisa ditulis limit X kuadrat X mendekati 3 dikurangi limit 2X untuk X-nya mendekati 3. Ya, silahkan diselesaikan sendiri. Yang jelas di sini aku hanya bahas sifat-sifatnya. Jadi maksud dari sifat ini tuh seperti apa? Nah, kayak gitu ya. Jadi bisa kita pecah. Oke, selanjutnya sifat yang kelima. Jadi ketika ada limit, nah ini perkalian, beda dengan yang tadi. Kalau tadi penjumlahan dan pengurangan, ini perkalian ya. Jadi ketika ada limit Fx dikalikan dengan Gx, ini bisa kita pecah menjadi limit Fx dikali limit Gx. Kayak gitu. Contohnya misalkan limit X mendekati negatif 2 deh misalkan. Ininya X kuadrat dikali X misalkan. Nah, ini bisa kita tulis menjadi seperti ini. Limit X mendekati negatif 2 ya. X kuadrat dikali dengan limit X mendekati negatif 2. Nah, bisa kita pecah menjadi seperti ini. Mau diselesaikan juga boleh. Oke, kita coba selesaikan. Berarti sama dengan ini negatif 2 kuadrat ya, dikali dengan negatif 2. Berarti ini negatif 2 kuadrat berapa? 4 positif ya, dikali negatif 2. Nah, berarti jadi negatif 8. Oke, ini jawabannya gitu. Kalau misalkan mau diselesaikan. Nah, ini sama aja ketika langsung dimasukkan ke sini. Jadi negatif 2 kuadrat dikali negatif 2. Ini nanti akan berguna ketika kamu menemukan soal-soal yang lebih kompleks. Jadi bisa disederhanakan menggunakan sifat ini. Lanjut ke sifat nomor 6. Kalau misalkan ada pembagian Fx dibagi Gx, ini juga bisa dipecah. Bisa dituliskan limit Fx dibagi limit Gx. Ya, tentunya dengan ketentuan bahwa Gx itu tidak boleh sama dengan 0.
Ada syarat dan ketentuan di situ. Oke, jelas ya untuk nomor 6. Jadi aku nggak usah kasih contoh deh, karena pasti udah paham dari bentuknya juga ya. Lanjut ke sifat nomor 7. Jika ada limit fx dipangkatkan n untuk x mendekati a, maka ini bisa saja dicari limitnya dulu, setelah itu dipangkatkan n. Bisa aja kayak gitu bentuknya. Misalkan kayak gini deh. Di sini aku punya limit x mendekati berapa ya? X mendekati 1 deh. Di sininya 3x kuadrat dikurangi 1. Nah, pangkatnya berapa ya? Pangkatnya 5 deh. Ini sama dengan kita bisa selesaikan dulu limitnya gitu. Limit apa? Limit x mendekati 1, fungsinya 3x kuadrat dikurangi 1. Nah, ini dipangkatkan 5. Gitu ya, pangkatkan 5. Jadi bentuk yang ini bisa ditulis menjadi bentuk yang sebelah sini. Nah, coba kamu bayangin aja 3x kuadrat dikurangi 1. Si fungsi ini harus dipangkatkan 5 dulu, kan repot. Setelah itu baru x-nya dimasukin. Nah, ada cara yang lebih mudah. Ternyata caranya kayak gini. Ya udah, selesaikan dulu aja limitnya, hasilnya berapa. Setelah itu baru pangkatkan 5. Nah, itu kan lebih simpel. Cara menyelesaikan ini kan tinggal masukin aja 1 ke sini, setelah itu pangkatkan 5. Gitu doang kan? Coba kita selesaikan. Berarti ini 3 kali 1 kuadrat, ya ganti x-nya dengan 1 dikurangi 1. Nah, pangkatkan 5. Gitu. Berarti ini berapa? 1 kuadrat, 1 kali 3 dikurangi 1, berarti 2 kan? Berarti 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5 lebih mudah kan? Berapa? 32 ya. Nah, kayak gitu. Lebih simpel gitu. Dibandingkan kita harus memangkatkan fungsinya dulu, setelah itu baru dimasukkan 1. Kan repot gitu. Nah, ini lebih simpel. Itulah gunanya sifat ya, teman-teman. Jadi sifat itu untuk memudahkan kerja kita nanti ke depannya jika menemukan bentuk rumusan yang sedikit ribet. Terakhir, sifat nomor 8. Bisa dilihat bentuknya. Jadi ini kita bisa mengubah bentuknya menjadi lebih sederhana kayak gini. Kita bisa menyelesaikan dulu ya fungsinya, setelah itu baru diakarkan. Contohnya langsung. Di sini aku punya berapa ya? Limit x mendekati 5 deh. Limit x mendekati 5. Untuk fungsinya itu akar pangkat 3. Di dalamnya itu ada x kuadrat ditambah 2 deh, kayak gitu. Akar pangkat 3 dari x kuadrat ditambah 2. Nah, ini kan susah kalau misalkan diselesaikan secara langsung. Ya udah, kita selesaikan dulu limitnya berdasarkan sifat ini. Khawatir gak cukup, aku simpan ke bawah aja ya penulisannya. Berarti di sini akar pangkat 3 limit x mendekati 5, berarti ini x kuadrat ditambah 2. Nah, kayak gitu. Kita selesaikan dulu limitnya. Substitusikan 5 ke x kuadrat tambah 2. Berarti jadi 5 kuadrat ditambah 2. Berapa nih? 5 kuadrat berapa? 25. 25 ditambah 2, 27 ya. Akar pangkat 3 dari 27 berapa? Masih ingat 27 itu 3 pangkat berapa? 3 pangkat 3 kan? Nah, kayak gitu. Artinya ini 3 pangkat 3 per 3 atau 3 pangkat 1. Ya udah, sama dengan 3. Atau kalau kamu udah ngeh dari sini nih, bisa langsung aja ke sini ya. Jelas? Oke, inilah jawabannya kalau misalkan mau diselesaikan. Sekali lagi teman-teman, sifat dari limit fungsi aljabar ini gunanya adalah untuk memudahkan kita ke depannya jika menemukan bentuk dari fungsi yang sedikit ribet. Jadi kita penulisannya bisa disederhanakan menggunakan sifat limit fungsi ini. Oke, itu dulu penjelasannya. Video berikutnya kita akan belajar cara menyelesaikan limit. Oke, segitu dulu penjelasannya. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang aku jelasin. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.